Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai visual budaya pada masa postmodern. Sebelumnya, dari kelompok kami terdapat Ahmad Indah Fata, Aulia Abi, Cantika Maharani, saya sendiri Jalasani, dan juga Tufaila Asfi Mubarak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai postmodern. Postmodern itu istilah yang dimudahkan untuk mendeskripsikan suatu implikasi sosial budaya serta seni kontemporer yang berkembang pada sekitar abad 20 hingga awal abad 21. Dan postmodern ini sudah muncul sejak abad ke-20 dan istilah postmodernisme ini digunakan pertama kali oleh Federico de Onís, seorang kritikus seni, pada tahun 1930 dalam tulisannya Antologia de la Poesia Hispano-Americana untuk menunjuk kepada reaksi minor terhadap modernisme yang muncul pada saat itu. Kemudian postmodern memiliki praktiknya sendiri, itu ada 4. Yang pertama, kerjasama atau kolaborasi, di mana seniman itu berkolaborasi dengan seniman lain. Yang kedua, ada penggunaan teknologi, di mana sering menggabungkan teknologi canggih dengan seni dan desain yang diciptakan untuk karya yang lebih dinamis. Kemudian yang ketiga, ada parodi dan ironi, yang sering menggunakan parodi dan ironi untuk mengkritisi praktik dan juga norma masyarakat. Kemudian ada praktik postmodern yang terakhir, yang keempat, itu ada referensi modern. Referensi populer. Budaya visual postmodern ini sering menggunakan referensi populer dalam seni dan desain, seperti film, musik, dan juga acara televisi. Analisa budaya visual postmodern. Kemute Ran. Untuk yang pertama ini ada Malang Creative Center. Malang Creative Center atau MCC dengan tagline Creative Culture Ambience adalah tempat sebagai pusat aktivitas setiap para pelaku industri kreatif yang bertujuan memberdayakan dan pengembangan sumber daya manusia dengan segala fasilitas penunjang yang disediakan. Pertumbuhan setiap sektor ekonomi kreatif yang merata sehingga perekonomian industri kreatif tumbuh dengan baik di era modern tanpa membuang budaya sebagai sebuah nilai sejarah dan warisan. Konsep gedung MCC Malang Creative Center adalah sebuah wadah para pelaku aircraft untuk bisa berkolaborasi dan bertumbuh bersama demi berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian di Kota Malang. Pemerintah berharap dengan adanya MCC, para pelaku aircraft bisa terfasilitasi dengan baik. Untuk konsep dan karakteristik MCC sendiri dalam pembangunan gedung MCC, pemerintah Kota Malang tidak mau meninggalkan unsur sejarah dalam pembangunannya. Gedung yang berlantai 8 ini memiliki konsep bahwa gedung MCC ini adalah sebuah replika Candi Badut yang merupakan candi tertua di Jawa Timur dan merupakan titik yang tepat untuk menyerukan kebangkitan budaya Malang. Pemilihan Candi Badut dalam pembangunan gedung MCC mengacu pada beberapa nilai yang dinilai cocok untuk perkembangan MCC. Pemerintah menyampaikan harapan untuk kebangkitan ekonomi di Kota Malang melalui desain bangunan yang megah. Selanjutnya ada Kapal Garden Hotel. Kapal Garden Hotel adalah sebuah penginapan unik yang terletak di Kota Malang. Hotel ini memiliki arsitektur dengan konsep kapal laut yang membuatnya sangat menarik dan berbeda dari hotel-hotel lainnya. Kapal Garden Hotel didirikan pada tahun 2017 oleh seorang pengusaha bernama Bapak Suryanto, yang terinspirasi oleh kapal laut dan ingin menciptakan pengalaman menginap yang berbeda bagi para tamu yang berkunjung ke Malang. Hotel ini memiliki bangunan yang menyerupai kapal laut, dengan dek yang dilengkapi dengan meja kursi dan payung yang membuat suasana seperti di atas kapal. Selanjutnya ada konsep dan karakteristik hotel. Hotel ini memiliki konsep arsitektur yang menyerupai kapal pesiar dengan dek kapal yang dilengkapi dengan meja, kursi, dan payung sehingga membuat pengunjung merasa benar-benar seperti berada di atas kapal. Hotel Pohon Inn. Hotel Pohon Inn dibangun pada tahun 2010 oleh seorang pengusaha lokal bernama Bapak Setiawan yang ingin menciptakan pengalaman menginap yang berbeda dan unik.
bagi para wisatawan yang berkunjung ke Malang. Hotel ini awalnya hanya memiliki 6 kamar, namun kemudian berkembang dan saat ini memiliki 45 kamar yang siap melayani tamu dari berbagai kalangan. Konsep dan karakteristik Hotel Pohon Inn. Hotel Pohon Inn adalah hotel unik yang terletak di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Hotel ini terkenal dengan arsitektur yang unik, di mana bangunan hotel terintegrasi dengan pohon besar yang berada tepat di tengah-tengah destinasi wisata, yaitu Museum Satwa dan Batu Skecu. BINUS Alam Sutra. BINUS University meresmikan gedung barunya di Alam Sutra, Tangerang, Banten, Kamis 23 Oktober 2014. Letak kampus tersebut berdekatan dengan Mall Alam Sutra dan IKEA Alam Sutra. Berdiri di atas tanah seluas 5 hektar. Gedung tersebut merupakan ekstensi dari gedung BINUS di Kemanggisan. Konsep dan karakteristik. Konsep dari bangunan kampus BINUS Alam Sutra ini adalah modern, smart, and green campus. Dengan mengaplikasi bentuk kotak dan beraturan yang mendulang tinggi ke atas dapat mengusung konsep saving energi karena mendapat pencahayaan langsung dari matahari. Sedangkan konsep modern diambil dari material yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada BINUS Malang. BINUS Malang sendiri berdiri pada tanggal 20 Juli 2016 dan resmi diluncurkan pada tanggal 3 Agustus 2016 oleh Ketua Yayasan Bina Nusantara, yaitu Dr. Bernard Gunawan. Alasan berdirinya BINUS di Kota Malang sendiri adalah karena Kota Malang memiliki potensi sebagai kota pendidikan. Karena yang pertama dikelilingi oleh banyak perguruan tinggi yang bagus sehingga memiliki lingkungan belajar yang bagus juga. Yang kedua, Kota Malang juga merupakan kota kreatif sehingga BINUS Malang hadir dengan berfokus pada teknologi kreatif. Kemudian konsep dan karakteristik dari gedung BINUS yang letaknya ada di Kota Malang. Bentuknya sendiri terinspirasi dari pegunungan-pegunungan yang mengelilingi Kota Malang dan juga terinspirasi dari salah satu candi di Kota Malang, yaitu Candi Tikus. Meskipun candi tersebut tidak besar, namun candi tersebut terdiri dari beberapa panggung berundak yang ditempati oleh berbagai umpak dan menara-menara yang memiliki berbagai bentuk. Konsep tersebutlah yang dijadikan filosofi untuk mencerminkan kelas-kelas di BINUS Malang yang ditumpuk satu demi satu di atas yang lainnya. Bentuk masing-masing gedungnya sendiri juga tidak sama. Hal tersebut dikarenakan gedung-gedung tersebut menjadi simbolisasi dari berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan di masing-masing kelas perguruan tinggi BINUS di Kota Malang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salahnya atau kekurangan yang terjadi selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.